Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwa di dalam diri manusia itu ada berbagai macam nafsu. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, macam-macam. Termasuk di antara nafsu yang ada dalam tubuh manusia itu adalah nafsu al-lawwamah. Yang pertama, nafsu manusia itu disebut nafsul ammarah. Ini nafsu yang tertua dalam diri kita. Begitu kita lahir ke bumi, sudah ada nafsul ammarah itu. Nafsu ammarah pikirannya urusan makan, urusan minum, urusan guring, urusan kawin, urusan yang nyaman-nyamannya. Begitu kita lahir, kita sudah ada nafsu ammarah. Suka disanjung, suka dipuji, kadang suka dihina, kadang suka direndahkan. Itu nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah yang pertama. Yang kedua, di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan nafsul lawwamah. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Kita ambil yang 3, walaupun ada mengatakan lebih daripada 3 itu. Nafsul ammarah, nafsu yang selalu mengarah kepada kejahatan. Ini bila hendak makan, ampun siapa aja dimakannya. Nafsu ammarah. Kada tahu boleh, kada tahu kada. Ini nafsu ammarah. Ini nafsu ammarah adalah lil kafirin wal fasikin, nafsunya orang kafir dan orang-orang fasik. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, hiya nafsul mu'min, itulah nafsunya orang yang beriman. Nah, jadi dari nafsu ammarah ini dididik sedemikian rupa sehingga dia akan berpindah menjadi baik, lalu jadinya nafsul lawwamah. Itu nafsunya orang-orang yang beriman. Artinya lawwamah itu adalah mencela. Nafsu yang mencela dirinya. Al-Hasanul Basri berkata, ma yural mu'minu illa yalumu nafsah. Tidak dilihat orang yang beriman itu melainkan dia selalu mencela dirinya. Berbuat dosa dia mencela dirinya, berbuat baik mencela dirinya. Berbuat dosa, kenapa ikam berbuat dosa? Ikam kada takutkah lawan Allah? Ikam kada malukah dengan Allah? Kenapa ikam gunakan nikmat kepada maksiat lawan Allah? Nah, itulah bisikan-bisikan nafsul lawwamah kepada kita. Kalau kita berbuat taat, inya pun mencela. Kita sembahyang duha misal 4 rakaat, dicelanya, kenapa ikam sembahyang 4 rakaat, jika 8 rakaat lebih baik lagi. Membaca Quran sajus kita ampih, dicelanya. Kenapa sajusannya jika 2 juz pang, 3 juz pang lebih baik lagi. Nah, nafsu orang yang beriman selalu demikian, selalu mencela akan dirinya. Wal fajir la yuhasib nafsahu. Nah, kalau orang yang jahat itu dia kada mau mencela dirinya, kada mau memperhitungkan dirinya. Orang yang beriman itu orang yang selalu tidak percaya dengan dirinya, selalu takut, selalu merasa lebih banyak buruknya daripada baiknya, selalu merasa lebih banyak bodohnya daripada pintarnya. Itu orang beriman. Nah, kalau al-fajir, lawannya orang beriman, selalu merasa paling baik, selalu merasa paling pintar,
selalu merasa orang di bawahnya. Itu nafsu orang yang fajir, orang yang bukan beriman. Ma yural mu'min illa yalumu nafsah, tidak dilihat orang yang beriman itu melainkan dia mencela dirinya. Qala ba'du sufiyah hiya mabda'u tarakki wal khair, itu nafsul lawamah adalah merupakan awal permulaan naiknya seseorang dan awal kebaikan seseorang. Kalau kita nih mau mencela diri kita, kalau kita mau merasa hina, merasakan kehinaan diri kita, itu tanda kita akan naik kepada nafsu yang lebih mulia, nafsul mutmainnah. Kalau kita mau, kita merasa bahwa kita ini lebih banyak dosanya daripada pahalanya, kita cela diri kita, mau demikian, itu adalah perawal daripada kebaikan kita. Nah, kalau kita merasa sudah punya ilmu banyak, kita merasa punya amal banyak, kita merasa sudah ahli segala macam, ini awal kejahatan seseorang, awal daripada kehancuran seseorang. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi nafsul lawamah, karena nafsul lawamah ini adalah merupakan titik awal daripada kebaikan seorang manusia. An-nafsul mutmainnah, yang ketiga nafsu yang tenang, yang tentram. Hiya nafsul awliya wal anbiya, itulah nafsunya para wali Allah dan para anbiya. Hiya allati itma'annat billahi ta'ala ar-radiyah bihukmillah wa qadaihi wa qadarih, itulah nafsu mutmainnah yang tentramnya dengan Allah. Ini tentram dengan Allah, tentram dengan hal-hal yang disenangi Allah. Kalau baca Quran hatinya tenang, karena Al-Quran itu adalah sesuatu ibadah yang dicintai Allah. Kalau dia baca salawat hatinya tenang. Tenangnya ini orang dengan Allah. Tenangnya bukan dengan kedudukan, tenangnya bukan dengan kekayaan, tenangnya bukan dengan serba ada, tapi tenangnya orang ini dengan Allah. Itu sudah punya nafsu mutmainnah, nafsunya para aulia dan anbiya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi nafsu kita ini kalau kita kada didik mulai awal, akan terus menerus nafsu kita amarah. Perpindahan nafsu dari amarah kepada lawamah itu perlu pendidikan, perlu latihan. Perpindahan nafsu lawamah kepada mutmainnah makin perlu lagi kepada pendidik, pembimbing yang mengarahkan kita. Rasulullah SAW bersabda, sewaktu sahabat beliau pulang daripada peperangan, beliau bersabda, marhaban bikum kadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafsi, rawahul Baihaqi. Selamat datang, ujar Nabi kita, daripada jihad yang kecil. Sudah bisa perang mengalahkan orang kafir, disebut Nabi, kalian sudah pulang daripada mengalahkan orang kafir, jihad yang kecil, dan kalian akan menghadapi al-jihadul akbar, jihad yang lebih besar. Sahabat berkata, apa jihad yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, berjuang melawan nafsu ammarah. Kalau kita kada berjuang melawan nafsu ammarah, kita kada akan bisa punya nafsu lawamah. Kayak apa cara kita melatih supaya nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik? Imam Ghazali mengatakan ada 4 cara untuk pendidikan atau pelatihan nafsu agar bisa naik tingkat dari nafsu ammarah kepada nafsu lawamah. Salah satu di antara 4 ini caranya. Yang pertama, ujar Sidin,
bahwa kita duduk di hadapan guru yang mengetahui tentang seluk-beluk ilmu agama, baik ilmu syariat atau ilmu tarikat atau ilmu hakikat, yang mengetahui ilmu syariat dan tarikat dan hakikat. Kita duduk di hadapan guru itu minta didik. Wahai guru, ulun datang ke sini minta didik pian. Napa nang kada baik dalam diri ulun ini padahakan. Nang baik ulun gawi apa? Nang baik ulun tinggalakan nang mana? Itu salah satu cara. Kalau kada ada orang yang membimbing kita, kita akan sulit untuk bisa meninggalkan nafsu amarah itu. Nah, kalau kita kada ada kesempatan untuk bertemu guru yang bisa membimbing kita, cara yang kedua apa? Kita mencari kawan yang berilmu, yang jujur, yang mau menasihati kita. Kawan barang cari. Nah, lawan kawan kita minta pendapat, lawan kawan kita minta tagurakan, aku ada salah. Lawan kawan minta bimbing, kalau aku bujur bujurakan, kalau aku salah padahakan salah. Nah, lawan kawan. Yang ketiga, caranya kita mendidik nafsu kita, kita mengambil pelajaran dari suara-suara musuh kita. Kita mengambil pelajaran dari suara-suara orang yang antipati kepada kita. Karena biasanya yang keluar daripada musuh kita adalah aib dan keburukan kita. Apa yang dikatakan oleh lawan-lawan kita, apa yang dikatakan oleh orang yang kada senang lawan kita, itu kita ambil pelajaran. Atau yang keempat, kita bergaul dengan manusia. Apa yang mereka anggap baik, kita ukur lawan diri kita. Apa yang mereka anggap kada baik, kita ukur lawan diri kita. Nah, umpamanya kita bergaul lawan manusia, orang banyak tuh katuju lah. Amun ada orang kakawanannya nang bersifat pemalar, pasti kada katuju. Kumpulan manusia ada seekor nang bersifat pemalar di situ, nang lain kada katujunya orang. Nah, kita bawa ke diri kita. Kalau aku pemalar berarti aku kada diketujui orang juga. Di antara kumpulan mereka ada yang bersifat sombong. Bersifat sombong kada akan disenangi kawan-kawannya. Kita ukur ke diri kita. Nah, kalau aku sombong berarti aku ini kada disenangi oleh kawan-kawan. Nah, jadi ada 4 cara, itulah pendidikan untuk meningkatkan derajat. Jangan sampai kita tetap berada pada nafsu amarah. Mesti kita naikkan kepada nafsu lawamah. Dengan nafsu lawamah itu merupakan modal kita untuk mendapatkan nafsu yang mulia, nafsu mutmainnah.